Selamat pagi, siang, dan sore. Nama saya Kenzi, dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Jadi, sebelum kami masuk ke penjelasan kalimat efektif, kami harus tahu apa itu kalimat. Secara singkat, kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang dapat membentuk suatu makna. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa suatu kalimat itu merupakan kalimat yang efektif atau bukan? Sebelum itu, kami harus mengetahui apa definisi dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat dikomunikasikan dan dipahami secara tepat oleh pendengar atau pembaca. Jadi, kalimat efektif itu harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan juga tepat. Kalimat efektif juga tidak akan menimbulkan salah komunikasi. Selanjutnya, kalimat efektif juga memiliki beberapa syarat. Inilah syarat-syarat pada kalimat efektif. Jadi ada keutuhan, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Yang pertama ada keutuhan. Jadi maksudnya dari keutuhan adalah adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Dan jika ada kesalahan struktur, subjek, predikat, objek keterangan, atau memiliki makna yang salah, maka kalimat tersebut disebut tidak efektif. Contohnya seperti ini. Untuk murid yang mendapat nilai 100 akan diberi hadiah. Kalimat ini disebut tidak efektif secara keutuhan karena kata-kata seperti bagi atau untuk itu tidak efektif jika diletakkan di awal kalimat. Jadi, jika diganti menjadi efektif, maka akan menjadi murid yang mendapat nilai 100 akan diberi hadiah. Selanjutnya ada kesejajaran. Nah, maknanya dari kesejajaran ini adalah penggunaan bentuk kata yang sama dan konsisten. Contohnya seperti kalimat ini. Struktur presentasi terdiri dari pembukaan, menjelaskan isi, dan menutup. Kalimat ini disebut tidak efektif secara kesejajaran karena tidak konsisten dalam kata-katanya. Jika kalimat ini diubah menjadi kalimat efektif, maka kalimat ini akan menjadi struktur presentasi terdiri dari pembukaan, penjelasan isi, dan penutupan. Selanjutnya ada kefokusan. Makna dari kefokusan adalah fokus pada pesan dan juga ada satu unsur SPOK yang diletakkan secara benar. Contohnya seperti kalimat ini, itu buku saya sudah baca. Kalimat ini disebut tidak efektif karena tidak fokus pada pesan yang utama dan juga unsur SPOK yang salah. Jika kalimat ini diubah menjadi kalimat efektif, maka bisa menjadi dua. Yang pertama, saya sudah baca buku itu. Yang kedua, buku itu sudah saya baca. Kemudian ada kehematan. Makna dari kehematan adalah unsur kalimat berfungsi dengan baik dan benar. Kemudian, jika tidak mendukung, maka unsur itu harus dihindarkan. Contohnya seperti yang di kanan, ada banyak macam-macam sayuran yang dijual di pasar. Kalimat ini disebut tidak efektif karena adanya kata banyak di sebelah macam-macam. Jadi sebenarnya kalau sudah ada macam-macam, maka kata banyak itu tidak diperlukan. Jika diubah menjadi kalimat efektif, maka akan menjadi ada macam-macam sayuran yang dijual di pasar. Selanjutnya ada kecermatan. Makna dari kecermatan ini adalah pemilihan kata-kata yang tidak menimbulkan makna ganda. Seperti contoh yang di bawah, petugas baru pergi ke kantin. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena dapat menimbulkan makna ganda. Jika diubah menjadi kalimat efektif, maka akan menghasilkan dua kalimat. Yang pertama, petugas yang baru sedang pergi ke kantin. Yang kedua, petugas itu baru pergi ke kantin. Yang terakhir adalah kelogisan. Makna dari kelogisan ini adalah ide kalimat yang dapat dipahami dan diterima oleh akal, dan juga sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya seperti gedung itu sedang dibuat. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena jika bicara tentang gedung atau bangunan, maka kata dibuat itu kurang efektif. Jadi, jika kalimat ini diubah menjadi kalimat efektif, maka akan menjadi gedung itu sedang dibangun. Sekian video penjelasan saya tentang kalimat efektif. Terima kasih.